Ya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait waspada kosmetik ilegal. Kalau di segmen sebelumnya kita membahas terkait adanya rancangan undang-undang yang memang sudah digodok dan sejauh ini sudah sampai mana Pak update-nya? Jadi itu kan rancangan undang-undang WASPOM ini adalah inisiatif DPR. Jadi perlu disampaikan juga ke masyarakat bahwa kalau membuat undang-undang itu ada dua inisiatif yang bisa dilakukan. Pertama inisiatif DPR, yang kedua inisiatif dari pemerintah. Baik. Kalau inisiatif dari DPR, draftnya itu semuanya itu datang dari DPR. Nah sekarang dari sisi proses legislasi yang ada di DPR sudah selesai. Jadi kita sudah membahas di Komisi 9 dan sudah tuntas dan sudah diparipurnakan di sidang paripurna DPR RI. Dan sekarang sudah dikirimkan ke Presiden untuk mendapatkan ampres namanya, sehingga dengan demikian nanti Presiden bisa menugaskan kementerian lembaga terkait untuk datang ke DPR membahas lagi secara bersama-sama undang-undang itu, karena undang-undang itu tidak bisa hanya dibuat oleh DPR saja, tapi itu harus juga mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Dalam hal ini nanti kita akan tunggu siapa yang akan ditugaskan oleh Presiden. Nanti sebelum mereka datang ke DPR, mereka juga harus bentuk DIM namanya, daftar inventaris masalah dari draft undang-undang yang akan kita bahas bersama itu. Atas dasar DIM itulah nanti pembahasan bersama antara pemerintah dan DPR itu dilakukan. Baik, Bu Sarah, ini kalau menurut Ibu Sarah sendiri terkait rancangan undang-undang yang sedang dibuat saat ini atau sedang digalakan ini membantu nggak sih sebagai dokter menghadapi para pasien begitu untuk mengurangi adanya peredaran kosmetik yang mungkin merugikan pasien begitu Bu? Kita sih berharap ya undang-undang yang akan diterbitkan ini bisa melindungi para pasien kita, konsumen, juga melindungi para dokter dalam memberikan obat-obatnya kepada pasien. Harapannya ya adalah dengan penegasan yang baik ya, dengan pengawasan yang baik, kerjasama yang baik antara BPOM juga dengan para dokter, dengan para pembuat obat ya, untuk akhirnya semuanya bisa untuk menjaga keamanan pasiennya juga ya. Karena pasien-pasien ini sebenarnya kan mereka tergantung dari kita, mereka percaya sama kita, mereka percaya juga sama testimoni-testimoni banyak sekali orang, dan mereka lah yang dirugikan pada akhirnya. Dan kerugiannya kan tidak hanya sesaat, tetapi bisa jangka panjang untuk kesehatannya, bahkan bisa mengakibatkan kanker, bisa mengakibatkan penyakit-penyakit pada anak mereka, bayi mereka yang disusui, kasihan sebenarnya. Baik, Dok, kalau dengan kosmetik beberapa ini kita juga tahu ada beberapa kosmetik yang menggunakan racikan dokter yang sudah menggunakan bahan impor namun sudah lulus BPOM, itu seperti apa sih Dok sebenarnya? Jadi misalnya gini, kita mau memberikan terapi kepada pasien, tetapi kan tidak bisa hanya dari satu jenis obat. Jadi biasanya memang kita memakai obat-obat yang sudah teregistrasi oleh BPOM, kemudian kita racik dengan resep dan harus memang memakai resep dokter. Kemudian baru diracik di situ di apoteknya dan kemudian bisa diberikan kepada pasien. Itu aman seperti itu. Baik. Kalau yang seperti itu berarti bisa menjadi jaminan begitu ya bagi pasien untuk bisa percaya, bisa menjadi kulit. Mungkin kalau kecantikan bisa lebih baik begitu. Iya, oleh karena itu datanglah kepada dokter-dokter spesialis kulit yang memang kompeten di bidangnya. Karena sekarang kan juga banyak mungkin klinik apa, kita nggak tahu siapa penanggung jawabnya, siapa dokter atau bukan, ternyata hanya praktisi kesehatan, mungkin suster atau siapa. Jadi kita nggak tahu pertanggungjawabannya bagaimana, kasihan sebenarnya. Jadi masyarakat harus lebih jelas mencari tahu dulu sebelum menggunakan produk-produk tertentu begitu ya. Saya ke Pak Saleh dulu Pak, kalau payung hukum tadi Pak Saleh sempat menyebutkan adanya payung hukum. Sejauh ini pembahasan dengan adanya nantinya penindakan, kemudian kalau ditemukan adanya hukuman pidana penjara ataupun denda, ini yang paling berat seperti apa Pak kalau bagi importir kosmetik ilegal ini Pak? Ya sebetulnya kan tergantung kesalahannya. Misalnya kalau nanti dia import tanpa izin misalnya, itu ada kesalahan di situ kan. Dan tentu import tanpa izin itu berbeda hukumannya dengan yang mereka secara sengaja memalsukan obat. Jadi kan misalnya kan kalau pemalsuan obat itu kan justru lebih berbahaya. Kalau impor tanpa izin mungkin barangnya sebetulnya bagus tapi tidak ada izin. Ya kan, tapi kalau pemalsuan obat itu pemalsuan itu sendiri di dalam KUHP saya sudah ada tindakan pelanggaran pidana gitu kan. Jadi itu berbeda. Tapi di sana perlu saya tegaskan ya, itu di samping sanksi pidana itu juga ada sanksi denda yang diberikan kepada para pelaku.
Jadi mulai dari ada yang pidananya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun itu di dalam rancangan ini sudah kita masukkan, termasuk juga dendanya mulai dari 1 miliar, 5 miliar sampai bahkan ada yang sampai 10 miliar. Jadi tergantung tadi tingkat kesalahannya. Kalau misalnya mereka memproduksi obat tanpa izin, tanpa riset, tanpa studi, tanpa penelitian sebagaimana yang semestinya dilakukan, itu juga lebih berbahaya lagi, dan tentu ini juga akan ada sanksi tersendiri yang dibuat. Nah, tentu sanksi-sanksi ini nanti akan kita bicarakan secara bersama dengan pemerintah, karena untuk melakukan law enforcement itu nanti tentu ada keterlibatan pemerintah di sana, dan pemerintah lah yang tahu persis bagaimana untuk mengukur sejauh mana sanksi itu nanti bisa diterapkan kepada para pelaku itu. Bagi produsen sendiri, untuk pengguna, maksud kami pengguna sendiri itu sudah ada bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan nggak sih Pak dengan rancangan undang-undang yang akan disahkan ini? Jadi undang-undang ini sebetulnya mengakomodir semua pihak, mulai dari produsen dulu, karena produsen itu sendiri juga selama ini kan mengeluh. Misalnya gini, sampai sekarang ini hampir 90% bahan dasar dari obat itu sebetulnya masih import, jadi bukan dari dalam negeri. Nah, itu kan jadi problem sendiri. Bagaimana kita mau memproduksi obat secara massal untuk bangsa kita ini, sementara bahan bakunya itu masih import gitu. Itu satu. Yang disebutkan dokter tadi, banyak bahan baku yang memang dari impor begitu memang itu 90%, dan itu udah kita ketahui dah. Jadi karena itu tentu untuk produsen juga diatur. Kemudian sistem distribusinya seperti apa juga diatur, siapa saja yang boleh mendistribusikan, apa saja persyaratannya sebelum distribusi itu, misalnya begitu. Kemudian termasuk juga diantaranya penelitian dan pengembangannya seperti apa yang harus mereka lakukan, termasuk juga kelembagaannya, kelembagaan dari Badan POM ini seperti apa untuk menguatkan mereka. Sekarang ini memang sudah ada deputi penindakan di sana, yang sebelumnya belum ada, ini baru 2 tahun terakhir ini ada deputi penindakan. Itu apakah nanti akan dilembagakan dalam undang-undang ini, itu akan menjadi lebih tegas. Kemudian termasuk juga sanksi-sanksi tadi yang saya katakan, sanksi pidana, sanksi denda, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi agar pelanggaran-pelanggaran yang selama ini terjadi itu bisa dihindari. Baik, Bu Dokter Sarah, ini untuk aturan-aturan sendiri, kalau dari bagian dari sisi kedokteran sendiri ada yang memberatkan atau seperti apa aturan mainnya begitu, Dok? Nah, kebetulan nih undang-undangnya nanti kira-kira memberatkan kita nggak ya, Pak ya? Saya kira nggak, ini semua akomodasi pihak. Ini melindungi bangsa Indonesia. Jadi sebenarnya bukan hanya dokternya, tapi juga semua, ya, termasuk masyarakat pada umumnya ya, yang menjadi concern kita. Kalau DPR itu kan prinsipnya dia netral ya dalam membuat undang-undang, karena begitu undang-undang ini disahkan itu akan mengikat semua pihak, mengikat para dokter, mengikat para pengusaha, mengikat produsennya, mengikat kita, bahkan yang membuat undang-undang itu sendiri akan terikat di dalamnya gitu begitu undang-undang disahkan. Maka karena itu kita akan membuatnya secara objektif, dan kita juga sudah melakukan riset dan kunjungan-kunjungan ke daerah. Kemudian juga kita sudah mengundang para pakar, kemudian juga produsen juga kita undang. Mereka sudah berbicara di DPR dan memberikan masukan baik lisan maupun tertulis. Jadi udah disesuaikan ya Pak ya untuk pembuatan undang-undangnya ini juga melindungi dokter dan juga melindungi para pasien-pasiennya juga ya. Iya, harus begitu arahnya ke situ. Dok, ada catatan-catatan yang seharusnya perlu didetailkan nggak sih dalam rancangan undang-undang ini agar tak cacat hukum dan juga bisa melindungi dokter dan juga pasien tentunya begitu? Catatannya ya adalah supaya lebih baiklah pengawasannya ya. Nanti apabila undang-undang ini sudah keluar, agar pengawasannya lebih berjalan dengan baik, tidak hanya sebagai undang-undang yang tidak dilakukan ya. Jadi pengawasan terhadap baik BPOM, kerjasama dengan pemerintah, kerjasama dengan dokter berjalan dengan baik. Karena ya seperti yang kita tahu, peredaran obat-obat itu kalau di klinik oke, kita bisa cek. Kita bisa datang ke kliniknya, kita bisa lihat obat-obat yang dijual. Tapi kalau penjualan obat-obat seperti online, seperti dari mouth to mouth atau dikirim-kirim, itu kita sudah nggak bisa handle lagi. Sometimes mereka bilang, saya dapat obatnya dari dokter loh. Dokter siapa? Nggak tahu, teman saya yang kirim. Dokternya teman saya yang kasih, dokternya teman saya. Jadi sometimes ada beberapa pasien datang ke klinik saya mau pakai krimnya dokter yang mana? Yang dari teman saya. Yang mana tuh krimnya? Yang ini, pas saya cek ternyata bukan krim saya. Jadi kan kita bingung-bingung juga. Jadi kayaknya ada peredaran-peredaran secara tersembunyi juga, itu supaya ya mungkin ya harus diawasi. Pengawasan begitu. Jadi ya kepada pasien sih sebenarnya harus bijak ya. Karena kita nggak hanya pingin cantik, tapi kita mau menjaga kesehatan tubuh kita.
untuk jangka panjang dan juga untuk anak-anak kita, Baik. untuk keluarga kita. Baik, kami harus jeda sejenak, Dokter. Pak Saleh jangan kemana-mana, pemirsa tetap di CAK TV.